Hai, it's Alfie. Oke, squad, udah siap buat unlock street knowledge tentang kenapa negara-negara itu trade dan dampaknya kayak gimana? Nah, di slide ini saya bakal spill 4 teori penting yang ngejelasin the whole international trade. So, buckle up. FYI, ada 4 teori legend yang berusaha ngejelasin kenapa dan gimana international trade itu terjadi. Ada yang old school banget kayak merkantilisme. Kemudian ada teorinya Bapak Adam Smith yang absolute win. Ada juga teorinya David Ricardo yang lebih relate ke relatif. Dan terakhir ada teori HO yang mainnya soal sumber daya. Nah, penasaran kan what's the tea di setiap teori? Keep listening. Teori yang pertama ini namanya merkantilism, guys. Ini tuh kayak mindset ekonomi zaman old school banget. Intinya, negara itu dianggap kaya kalau punya banyak emas dan perak. Nah, caranya biar dapat banyak emas dan perak ini gimana? Ya, negara harus jualan atau ekspor sebanyak-banyaknya ke luar negeri, tapi jangan banyak-banyak beli atau impor. Jadi kayak hoarding duit gitu deh di dalam negeri. So, menurut kalian gimana? Relate gak sama sekarang? Nah, kalau kata Adam Smith nih, ada ini vibes-nya agak beda. Teori keunggulan mutlak ini bilang kalau suatu negara itu emang udah paling jago, paling efisien, dan paling murah dalam bikin suatu barang dibanding kan negara lain, ya udah fokus aja ekspor barang itu. Contohnya nih, Indonesia mungkin lebih jago dan lebih murah bikin batik dibanding negara lain. Nah, kita fokus aja ekspor batik. Sebaliknya, Jepang mungkin lebih expert bikin mobil. Jadi ya mereka fokus ekspor mobil. Simpel kan? Kalau udah absolute win, kenapa harus ribet? Nah, ini teorinya David Ricardo yang lebih relate sama real life. Dia ini bilang, negara itu tetap bisa trade meskipun nggak jago di semua bidang. Yang penting dilihat opportunity cost-nya. Opportunity cost itu kayak harga barang yang nggak jadi kita produksi karena kita milih produksi barang lain. Jadi, negara itu mending fokus ekspor barang yang opportunity cost-nya paling rendah dibanding negara lain. Contohnya nih, Indonesia mungkin nggak sekeren Jepang bikin mobil, tapi relatif kerugian kita lebih kecil kalau nggak bikin baja dibanding nggak bikin mobil. Jadi, mending kita fokus ekspor batik, misalnya, dan impor mobil dari Jepang. It's all about buying relatively better. Nah, teori yang terakhir ini namanya teori Hacker-Ohlin atau teori HO. Teori ini mainnya soal sumber daya yang dimiliki suatu negara. Jadi, keunggulan komparatif itu tergantung sama ketersediaan modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Negara yang punya banyak modal biasanya lebih jago bikin barang-barang yang butuh modal gede kayak mesin atau mobil. Sebaliknya, negara yang punya banyak tenaga kerja biasanya lebih fokus ke barang-barang yang butuh banyak orang buat bikinnya, kayak tekstil. Negara yang kaya sumber daya alam kayak Indonesia ya cenderung ekspor hasil alam kayak kayu atau karet. It's all about what you've got. So, the final verdict is, ada beberapa teori epic yang berusaha ngejelasin kenapa international trade itu terjadi. Setiap teori punya sudut pandang dan fokus yang berbeda-beda. Dengan memahami teori-teori ini, kita jadi lebih, kenapa negara-negara itu saling berdagang dan apa dampaknya buat perekonomian. Alright, that's all for today.
Semoga kalian semua jadi makin pro soal teori perdagangan internasional. Kalau ada yang masih bingung, jangan say buat nanya. See you in the next season. Keep the global trade vibes on. Bye.